It's a vlog or something. Welcome to Citayam Fashion Week. Terletak di daerah Duku Atas ya, di pinggir Jalan Sudirman. Inilah Citayam Fashion Week yang sangat viral itu. Bisa kita lihat di belakang sini. Jadi bisa jadi Citayam Fashion Week ini adalah Fashion Week yang terlama karena udah entah berapa minggu. Sedangkan Fashion Week yang asli itu sendiri kan sebenarnya cuma 1 minggu durasinya. Ya, jadi di CFW ini udah berminggu-minggu kelihatannya dan sangat viral. Seperti kita lihat ya di belakang ini ya. Ya, mobil pun harus berhenti untuk orang lewat, tapi kadang-kadang juga orang yang berhenti biar untuk mobil lewat. Dan kalau Fashion Week itu biasanya pengunjungnya terbatas ya dan terpilih, misalnya buyer ataupun media. Nah, kalau di Citayam Fashion Week ini semua bisa nonton ya, penontonnya banyak banget, semua bisa lihat, semua bisa nonton, semua bisa tampil. Kamis malam minggu lalu, gue sempat menyempatkan mampir ke area yang juga kerap dinamakan SCBD ini. Jangan salah kaprah dengan SCBD kawasan bisnis elit di selatan Jakarta ya. SCBD di sini singkatan dari Sudirman, Citayam, Bojong, Depok. Karena awalnya area ini sepi, lalu jadi tempat nongkrong remaja dari area tersebut. Mereka adu kreatif dalam fashion. Nah, kenapa mereka memilih tempat ini? Ya karena tempat ini bagus, sepi, dan yang terpenting dengan modal yang nggak sampai 20.000 pulang pergi, mereka tuh naik kereta aja udah bisa sampai ke sini. Nah, sebagai fotografer, gue sangat paham kenapa tempat ini menarik karena ya kita bisa lihat sendiri udah ada gedung-gedung pencakar langit ya. Apalagi sebenarnya ini kebetulan cuacanya lagi jelek, tapi kalau cuacanya cerah tuh pasti kalau sore tuh agak blue hour ya. Terus ada taman yang mereka juga bisa duduk-duduk, bisa foto-foto, bisa selfie. Ya di sebelah sana juga ada mural yang kalau malam juga lampunya juga bagus banget. Jadi memang tempat ini sangat menarik dan sangat menyenangkan untuk bikin konten, baik foto maupun video. Dan sebenarnya yang paling penting adalah kalau kita motret ataupun syuting video di sini, kita nggak dikejar-kejar satpam. Nggak seperti di tempat-tempat lain yang biasanya baru keluarin kamera dikit, satpam udah datang. Jadi di daerah sini kita bebas mau motret, mau video bebas. Ya, jadi sebenarnya intinya di Citayam Fashion Week ini adalah si zebra cross ini. Ya, semua orang bergantian catwalk ya, bebas siapa aja. Mau berapa kali juga bisa, diulang berkali-kali juga bisa. Cuman ya itu kadang-kadang kalau lagi jalan tiba-tiba ada motor ya mau nggak mau berhenti dulu, diulang lagi. Karena berkaitan dengan fashion, gue pengen dengar juga pendapat pengamat fashion tentang Citayam Fashion Week ini. Kali ini gue bertemu dengan teman gue, Yoyo Budiman, pengamat mode senior, yang gue yakin pasti ngamatin tentang Citayam Fashion Week ini. Gimana Yo, lu ngamatin gak sih si Citayam Fashion Week itu? Ya, sebenarnya udah mengamati beberapa waktu yang lalu. Itu sebenarnya positif sekali. Sebagai orang fashion, aku sangat mendukung. Ya. Mulai dari bagaimana itu tempat melting pot ya, tempat bertemunya anak-anak muda, terutama dari daerah penyangga sekitar Jakarta. Lalu mereka di situ berkumpul dan berekspresi dengan gaya busana mereka sendiri yang khas mereka ya. Sebenarnya tujuan mereka mungkin awalnya adalah untuk membuat TikTok atau selfie karena kita tahu bahwa Duku Atas itu lokasinya bagus banget, menarik, dikelilingi oleh gedung-gedung pencakar langit yang modern, mural-mural yang menarik ya, lalu tempat yang lapang, spacious. Itu tempat yang ideal untuk mereka syuting TikTok dan juga bikin podcast ya, YouTube. Dan tentu saja untuk selfie itu mereka ingin tampil menarik, ya busananya menarik, gaya lah. So kemampuan mereka walaupun financially terbatas, mereka berusaha keras untuk tampil gaya. Karena sebenarnya fashion itu lebih kekuatannya pada kekuatan styling. Bagaimana seseorang memadu padankan, bukan melulu mengikuti tren terbaru. Dan kalau kita lihat, banyak sekali ya referensi yang mereka peroleh.
apa sih gaya busana yang paling baru, karena mereka ada di genggaman mereka sekarang. Dengan beli kuota beberapa, mereka bisa mengetahui apa yang dipakai orang di pusat-pusat mode dunia, Paris, Milan, London, bahkan New York, gitu ya. Dan mereka tinggal mengaplikasikannya dengan sesuai apa yang ada tersedia di sini, di Indonesia. Dan kita menariknya banyak toko-toko, bukan toko saya bilangnya, pasar yang menjual barang-barang bekas atau istilahnya mereka bilang ya thrifting, dan juga barang-barang vintage yang kita tahu mereka dapat itu dari Tokyo, dari Jepang, dari Korea gitu dengan harga yang miring. Sekarang tinggal bagaimana mereka berani memadupadankan aja. Jadi dalam satu gaya styling mencerminkan ekspresi kreativitas mereka, gaya inovasi mereka. Ya, itu aja sebenarnya. Style mereka tuh menurut lo apa sih yang kalau lo lihat-lihat itu kayak Kalau style saya mereka? bilang sih, aku bilang sekarang masih basic ya. Mereka mungkin juga referensinya masih terbatas ya. Umumnya sih masih biasa-biasa aja lah saya bilang. Mediocrity aku bilang ya. Aku lihat beberapa sosok ya atau dari mereka yang berani untuk go crazy, be different, be unique gitu ya. Itu sebenarnya kuncinya itu. Tapi sayangnya di sana aku bilang sih crowd-nya lebih banyak penontonnya, karena sebenarnya kalau itu kan sebenarnya seeing and being seen gitu. Lo melihat orang dan danannya juga dilihat, ditonton gitu. Jadi bukan hanya menonton aja, kamu juga harus partisipasi. Dan berbicara misal partisipasi, ini saatnya bagi orang-orang fashion, bukan artis lo ya, bukan selebritis, YouTubers atau apa, selebgram ya. Ini saatnya orang-orang fashion, dalam hal ini desainer, sekolah-sekolah mode, sekolah seni, mereka datang lalu memberi encouragement, dorongan. Lu bisa lo gaya seperti ini, it's okay lo seperti ini, karena fashion itu nggak mahal kok sebenarnya. Apalagi kalau kamu punya kemampuan untuk styling. Banyak juga orang yang langsung membanding-bandingkan bahwa ini akan menjadi semacam Harajuku segala. Belum ya, kita belum bisa membandingkan, menyamakan itu dengan Harajuku. Karena kalau Harajuku istilahnya, semua yang datang ke sana sudah ikut ambil bagian dalam kemeriahan mengekspresikan gaya busana mereka. Tidak bisa juga dibandingkan ya, karena karakter kalangan muda Jepang dengan anak muda kita juga berbeda. Harajuku sangat ekstrim. Nah, kita seberapa jauh bisa ekstrim, seberapa jauh bisa crazy. Tapi memang perlu ada pihak-pihak yang memberi support, ya, encouragement gitu loh. Aku bilang bahwa, kamu bisa loh seperti ini, gitu. Buka wawasan mereka. Gitu. Kasih informasi yang seluas-luasnya. Aku mengharapkan sih itu dari kalangan mode, sekolah mode, pengusaha-pengusaha retail, gitu ya, lalu desainer. Citayam Fashion Week bukan fashionnya, tapi lebih catwalkingnya di sana, nyebrang jalan kan. Karena memang tempat nyebrang jalan itu ideal tempat orang, istilahnya tiba-tiba kalau kamu nyebrang jalan, kamu menjadi pusat perhatian dari orang sekeliling. Nah, itu perlu untuk tampil gaya, itu perlu rasa percaya diri. Bagaimana kamu jalan dengan with a certain attitude, aku bilang ya, itu ya, with a certain attitude. You walk like a strutting like a model, and then you walk with an attitude, aku bilang. Itu kalau orang yang sudah punya self confidence yang tinggi dan sangat yakin dengan busana atau outfit yang dipakai, dia gayanya udah tahu, dia tahu karena ada audience yang lihat. Ya walaupun gue cuma satu malam ya di situ, cuma berapa jam ya, tapi kok gue ngeliat kayak crowdnya tuh Kesannya jadi ya, agak beda ya. nggak seperti yang gue bayangin anak-anak SCBD itu, tapi banyak orang-orang Jakarta, karena ya buktinya aja kita bisa lihat ada yang bawa Ya memang sebagian fotografer. sih orang-orang Jakarta juga Iya, sih, Pi. ada yang bawa. Tapi maksud aku yang mungkin yang menguasai zebra cross, crossing the zebra cross itu walking with a certain attitude as a model gitu ya. Sebenarnya mereka aja, kamu yang model profesional, satu artis selebgram, nggak usah deh ngikut-ngikut, atau artis sinetron, kamu kan udah ada tempatnya sendiri.
Itu tuh anak-anak, remaja-remaja dari daerah-daerah penyangga Jakarta atau anak-anak muda gitu loh. Kalau aku bilang sih, you don't belong there gitu. Jadi menurut lu ke depannya nih pendapat lu gimana buat anak-anak SCBD ini? Kasih mereka support, kasih mereka dorongan, encouragement supaya yang tampil stylish dalam hal ini mereka berani mengekspresikan diri dalam tampilan busana yang seru. You can go crazy, you can go out of the box. Jangan takut untuk berbeda, karena di fashion everything goes. Apa aja bisa kok, lu boleh. Dan banyak pasar-pasar, bisa kayak misalnya di Senen atau di Pasar Baru ya, Harko, itu tempat dijual barang-barang thrifting ya, barang-barang bekas. Dan kadang-kadang kita menemukan satu produk yang vintage, label designer terkenal dari Paris, dari Jepang juga. Dan kamu tinggal dengan harga yang sangat miring loh, bayangin 35.000, paling mahal 50.000 gitu. Kamu bisa melakukan padu padan, jangan memberi batasan pada diri kamu. Yang penting kamu tampil unik dan berbeda. Jangan ngikut orang lain, unik dan berbeda. Ya, untuk unik dan berbeda kadang-kadang kita harus gila, crazy. You go crazy, tapi stylish. Dan saya sangat mengharapkan, ya aku mengharapkan bahwa mereka dikasih wawasan oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia mode, apakah itu desainer, lalu sekolah-sekolah mode, toko-toko retail besar, fashion stylish. Tapi kamu tidak harus taking over the stage. Kamu kasih masukan aja ke mereka. Ini seperti ini loh, ini seperti ini. Ide gila sih kali ya, nggak tahu mungkin juga siapa yang sebenarnya bisa melakukan itu ya, Ping. Kalau seandainya ada screen besar, ini sepanjang hari itu ada video-video fashion yang menampilkan gaya street fashion. Ya, aku bilang ini street fashion, bukan designer trends ya, the latest designer trends bukan. This is street fashion dari berbagai belahan dunia supaya mereka nambah wawasan. Oh ya seperti ini ya. Dan orientasinya juga bukan Harajuku doang gitu. Karena even New York pun oke, Paris pun oke, Milan pun, London lagi-lagi juga seru mereka. Itu bisa jadi referensi. Sekarang gimana akhirnya? Oke, SCBD kayak seperti apa nih perkembangannya? Jangan hanya waktu tertentu aja terbatas. Sampai segitu orang bosan. Ya, kekhawatiran Yoyo Budiman bahwa Citayam Fashion Week ini akan cepat berhenti karena orang akan bosan, tentu saja menurut gue sangat beralasan. Ya seperti kita tahu juga dari zaman ke zaman, dulu tahun 80-an 90-an ada lintas Melawai di Blok M ya, yang lumayan heboh juga, mirip kayak gini. Tapi itu lumayan 1-2 tahun ya. Kita nggak tahu Citayam Fashion Week ini bertahan berapa lama. Bahkan banyak di berita juga diceritakan kalau Wonge, JJ, Roy dan teman-temannya tuh katanya akan pindah dari SCBD ini. Karena SCBD ini sudah mulai dikuasai oleh anak-anak Jakarta yang berduit. Ya contohnya aja kita bisa lihat kalau mereka catwalk itu mereka bawa fotografer, bawa videografer ya, yang tentunya nggak mungkin dimiliki oleh anak-anak Citayam, Bojonggede dan Depok itu. Sekian dulu guys. Terima kasih buat Yoyo Budiman, tokoh senior di dunia fashion di Indonesia yang sudah berkenan menjadi narasumber gue. Seperti biasa, silakan like bila kalian suka konten ini dan dislike bila kalian nggak suka. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Nah, by the way, gimana pendapat kalian tentang Citayam Fashion Week ini? Tinggalin pendapat kalian di komen ya, biar channel ini juga rame. Oke, sampai ketemu di tayangan mendatang. Bye.